Ya, jadi ini mungkin berkat doa kita bersama ya, sehingga saya bisa menyelesaikan buku ini ya sesuai waktunya lah, tepat waktunya. Karena kebetulan kemarin secara tidak sengaja juga tanggal 10 November itu Hmm. selesai cetak. 10 November 10 November pas Hari Pahlawan. pas Hari Pahlawan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah antusiasme dari rekan-rekan luar biasa, termasuk dari rekan-rekan pemain film nih ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita juga udah lama nih nggak ketemu dengan pemain film Geger Cilegon. Nanti satu persatu akan datang ke sini ya untuk memberikan apresiasi ya. Jadi ini buku ini memang kalau dibaca sekilas kayak dongeng, Oh gitu. kayak dongeng. Tapi itu cuma gaya bahasanya aja. Tetapi ini pure buku sejarah, Non fiksi lah ya. non fiksi. Ya. Walaupun bahasanya kayak bahasa fiksi, Oh, tapi bukan fiksi. jadi dikemas dengan Dikemas maksudnya biar orang baca, anak sekarang kan pada males baca ya. Jadi kalau dengan membaca begini, asik gitu. Mudah-mudahan kembali lagi budaya membaca kayak zaman saya kecil dulu. Zaman saya kecil tuh baca baca buku-buku cerita silat, tuh si ya. pojok gitu asiknya. Jadi Nah, menimbulkan minat baca minat lagi ya. baca lagi karena sekarang orang udah males baca buku, Iya, banyak banget bacanya handphone ya. bacanya handphone gitu. Jadi Iya. saya sengaja menulis buku ini biar kembali lagi minat baca. Hmm. Jadi ini masih disegel ini ya. Ya, Jadi saya serahkan ini, silahkan dibuka, nanti kita baru ngobrol lanjutkan lagi. baik. Ya, Waduh. Oke, oke, ya, ya terima Pak. Terima ya, kasih. Jadi ini buku yang memang lengkap yang dari kemarin kita ini ya, apa filmkan gitu ya. difilmkan, cuman film itu kan baru episode pertama. Oh gitu. Kalau di Uh, buku ini memang Kalau di buku ini katakanlah seluruh episode. oh full ya. Iya, Saya cuman buka dulu ya. ya, cuman kalau film itu kan kemarin episode pertama tuh pembukaan aja. Hmm. Jadi banyak ngobrolnya. Hmm. Tetapi kalau episode kedua ini ya mudah-mudahan nanti ini biar kedengeran sama Wali Kota Cilegon ya. Baik. Jadi biar kelanjutan pembuatan film ini juga diproses oleh Pak Wali Kota Cilegon, karena Pak Wali Kota Cilegon yang sekarang ini Pak Heldi Agustian ini luar biasa. Oh ya ada Pak Eldinya nih. Nah, dan buku ini diciptakan. Nah, coba dibacakan. Okay. Ini buku dibentuk sebagai apresiasi ya yang ditujukan kepada Bapak Heldi Agustian sebagai Wali Kota Cilegon atas dedikasinya terhadap pengangkatan peristiwa sejarah Geger Cilegon 1888. Iya. Oh, jadi beliau memang punya Semangat yang luar biasa yang untuk luar mengangkat biasa. sejarah ini, karena Ya. sejarah ini kan susah diangkat. Kalau mudah diangkat dari dulu dia udah terkenal sejarah Geger Cilegon. Oh ini sulit ya Pak ya awal. Sulit. Kenapa bisa begitu Pak? Kalau boleh tahu. Ini sebetulnya pertanyaan berat yang saya jawab ini. Padahal ini pertanyaan ya, tapi Pertanyaan berat. tapi berat saya jawabnya nih. Oh, Kenapa Geger Cilegon sulit diangkat itu? Tapi harus dijawab ya. dijawab ya. Iya, karena Iya. logikanya kalau gampang diangkat ya dari dulu sudah diangkat. Karena ini sudah tenggelam 134 tahun. 134 tahun. 134 tahun. Iya. Sudah 1 abad Iya. lebih ya. Peristiwa Geger Cilegon itu. Tapi Tidak ada yang mengangkat. tidak ada yang mengangkat memang. Tidak sama sekali. Kalau padahal ini peristiwa terbesar bangsa Indonesia dalam rangka ya, ada dalam rangkanya merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1888 terjadinya. Terjadinya tahun 1888, dan sepanjang pemerintahan Hindia Belanda juga kayaknya baru pertama kali ini sih terjadi perebutan kemerdekaan, perebutan kekuasaan dari Belanda. Kayaknya gitu. Kalau melihat menurut yang saya teliti. Oke. Oh, ini ada stikernya juga ya. Ada stikernya ya. Ini nanti buat ditempel di HP nih, boleh nih. Ini stiker juga ya? Itu mah pembatas. Oh, pembatas baca. Baca ya, bacanya capek berhenti dulu gitu. Masih keras ya bukunya.
Ya memang masih baru kan, tadi masih plastiknya. Masih plastiknya ya. Jadi memang ini gaya bahasanya sengaja dibikin kayak cerita dongeng gitu. Biar menarik atau apa, minat bacanya inilah ya Untuk tadi disampaikan. Itu jadi bukan dongeng di karang-karang, karena ini juga andai kata pun di apa namanya dibedah oleh para ahli ya, karena ahlinya kan banyak ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu karya yang ilmiah. Karya ilmiah ya. Iya, karena alur ceritanya yang diceritakan di situ tuh mempunyai dasar. Semua ada dasar. Semua ada dasarnya. Ya itulah seharusnya sejarah seperti itu gitu ya. Iya. Ada referensinya, ada ininya. Tidak asal. Tidak asal, iya. Seperti itu. Jadi terus ini mudah. Misalnya ada seorang guru ngajar di sekolah, nggak perlu pusing-pusing, dia baca aja dari sini juga muridnya udah paham sendiri. Tinggal dipilih aja di stabilo misalnya ngajarin yang mana. Jadi sudah memudahkan untuk diceritakan kembali gitu ya. Diceritakan kembali. Selain dibaca juga bisa diceritakan kembali ya. Misalnya guru di depan kelas cuman baca ini aja gitu. Murid udah mau ngikutin. Ya, karena dibuatnya seperti itu. Ini juga memang edisinya edisi yang cukup lumayan lah bukunya gitu. Hanya tebal juga. Ya. Jadi dari perjalanan pertama peristiwa Geger Cilegonnya sendiri, sejak dapat di Tanah Suci Mekah, kemudian datang ke Banten, dari Banten di berbagai tempat, adakan pertemuan-pertemuan misalnya di Tanara, di Terate, di Saneja, di Bendung Lempuyang, kemudian di Beji, Bojonegara. Semua ada di sini. Sudah lengkap. Lengkap. Kemudian ada juga pelarian Haji Wasid dikejar-kejar sampai ke muara Sungai Cisiih. Tahu nggak muara Sungai Cisiih di mana? Yang ada di Baya. Sumur. Oh, Sumur ya. Iya, Sumur. Jadi Cisiih Sumur. Cisiih Sumur menjelang di Baya juga ada Cisiih. Ada Cisiih. Mungkin sungainya itu juga. Cuman ini muaranya. Oh iya, muaranya. Muaranya. Memang muaranya hampir rata-rata ke daerah ke laut. Cipayung situ ya. Cipayung ya, di sananya ada Ujung Kulon, karena memang rencananya Haji Wasid dan kawan-kawan ini lari ke Ujung Kulon itu sebetulnya untuk bertahan hidup. Karena setelah dikejar-kejar dari sini Cilegon semua ya. Jadi semua itu berpencar gitu ya kemana-mana begitu Pak. Di antaranya ada yang berpencar gitu, dan mereka juga semua akhirnya tertangkap karena yang nggak bisa melarikan diri juga karena kepungan. Kan yang mengejar itu bukan cuma tentara Belanda yang ada di Serang aja, yang dari Batavia juga datang ke sini. Turun ya dari Batavia. Diturun satu kapal, sandarnya di Karangantu. Dan di sini nanti diceritakan pelarian Ki Wasid itu ada tanggal perharinya, misalnya tanggal sekian. Oh, lengkap dengan ada iya, misalnya tanggal 20 Haji Wasid sudah sampai di mana, itu di Gudang Batu di sini. Terus tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 Julinya itu ada di mana Haji Wasid, di sini diceritakan. Bahkan ada yang pernah mengeritik saya, kok bisa tahu tanggal sekian Haji Wasid lari ke sini, tanggal sekian lari ke sini. Iya, bisa tahu gitu. Kok bisa tahu, kan nggak mungkin katanya, itu hayalan gitu. Saya pernah dikritik begitu. Terus ininya gimana Pak Bambang? Ya terpaksa saya harus jawab apa adanya. Karena pada waktu itu kan tentara pengejaran itu dilakukan oleh tentara ekspedisi itu berkelompok-kelompok. Komandannya masing-masing komandan. Ya. Per peleton lah mungkin kalau sekarang gitu ya. Per peleton. Ya kan kalau namanya mengejar orang itu kan, misalnya saya komandan nih. Hari ini sampai besok kan bikin laporan. Ada logbooknya lah gitu logbooknya. Tanggal sekian saya ngejar ke sini, Haji Wasidnya nggak ada di sini gitu. Menurut informasi Haji Wasid adanya di kawasan industri Krakatau Steel sekarang. Oh, ke situ. Larinya tanggal 14. Tanggal 14 di situ. Bahkan harusnya nanti juga kayaknya ada di dalam situ nanti.
ada pengejarannya juga yang di luar itu, yang lari namanya Haji Kasiman dari Citangkil itu. Dia bersembunyi di hutan-hutan sana yang sekarang ya daerah yang jadi Krakatau Posko itu. Area Krakatau Posko itu iya, tempat pengejaran Haji Kasiman. Haji Kasiman. Nah, kalau Haji Wasid turun ke mungkin daerah Krakatau Daya Listrik ya. Oh, yang pinggir lagi ya. Sebelah sananya ya. Ada muara itu. Sungai aja di situ. Betul, betul ada. Di situ ada. Ya, di muara sungai itu bermalam tanggal 14. Dan masyarakat setempat mengatakan Haji Wasid itu adanya di sudah naik kapal Perancis mau berangkat ke ini gitu. Ke luar negeri. Luar negeri, ke Mekah atau kemana ke luar negeri ikut kapal Perancis. Padahal ada di situ. Ada di sekitaran begitu tanggal 14, 15, 16 menyeberang ke jalan raya langsung ke Blokang sana ya. Ke apa namanya Ciwedus itulah arahnya. Ciwedus Balegendung itu larinya ke muter lagi ke sini Waringin Kurung nih. Oh, Waringin Kurung sini. Nah, Gudang Batu. Di situ tanggal 18, 19 tanggal 20 sampai di situ. Itu Juli ya. Juli ya, Juli tahun 1888. Sampai di situ. Nah, barulah masyarakat ini mengasih tahu nih ke saya komandan Belanda nih, pasukan. Komandan gitu. Haji Wasid ada di Krakatau Daya Listrik tuh sekarang KDL gitu. Oh, dikasih tahu sama masyarakat. Masyarakat, tapi Haji Wasidnya sudah ke sana. Sudah muter tadi. Jadi jadi kalau dia nanya itu begitu. Oh, bergerak terus. Bergerak terus. Jadi nanti kalau udah di sini baru kasih tahu gitu. Jadi dikejar ke sana ya udah nggak ada, tinggal bekasnya. Haji Wasid tanggal 14 itu posisinya sudah di jalan. 16, 17, 18 sudah di Gudang Batu. Di Waringin Kurung situ area. Kurung. Nah, begitu Haji Wasid sudah berjalan lagi ke sana ke arah Cinangka karena mau jalan. Nggak mungkin jalan raya Anyar Sirih, ya? Nggak mungkin. Tapi dia lewat hutan-hutan yang mau ke apa namanya sumur itu. Jadi memang gerilya masuk hutan. Hutan-hutan. Gitu ya? Karena kalau memang pakai jalan yang biasa otomatis mungkin ketemu sama pasukan Belanda itu kali ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Tetapi nah ini menariknya. Ya. Di sini di pos Brengas itu kalau nggak salah daerah Cinangka ya. Bengras mungkin. Iya, mungkin sekarang dulu nyebutnya Brengas. Oh, dulu Brengas. Ya? Orang mungkin data di Belandanya itu nyebutnya itu Kampung Brengas. Bukan Bengras sekarang ya. Mungkin itu yang di Siri. Oh, di Siri ya. Yang di Siri. Ya. Yang di Cidanau ya. Cidanau. Karena menyeberang Sungai Cidanau segala diceritakan tuh. Itu adanya di Belanda data itu. Semuanya ada di Belanda. Ada di Belanda datanya. Jadi cerita itu ada datanya gitu. Yang sampai di sana sudah nyebrang dan dikasih tahu lagi gitu Belandanya, aduh sampai sana. Cuman ngasih taunya kalau Haji Wasidnya di sana, tunjukannya di sana. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ini kan dibelokkan lah ya. Dibelokkan. Akhirnya lama-lama kesel juga. Dikerahkan semua pasukan. Turun yang dari Batavia itu tadi. Memang itu benar-benar sudah mengejar sampai ke Bojonegara, ke Beji, sampai ke tadi ke apa namanya wilayah Krakatau Steel Industri itu, sampai ke Posko itu. Yang area Posko sekarang. Area Posko sekarang ini. Pak Haji Kasiman ya tadi ya. Haji Kasiman itu beda tanggal. Oh. Setelah ini berangkat, Haji Kasiman tetap di situ. Oh. Nah, tapi bukan di sungai KDL-nya, pindah geser tempat karena itu hutan gitu. Tapi ketahuan juga. Akhirnya ketahuan, kejar-kejar gitu. Nah, begitu sampai di sana, setiap posko itu berarti dieksekusi di situ dong Pak Haji Kasiman atau gimana? Di situ. Jadi begitu dicari, loncat pagar, kan tadinya dari KDL juga dianya. Pulang dulu karena rumahnya di situ. Oh. Dulu namanya itu Citangkil. Citangkil ya. Ya, namanya. Yang sekarang jadi kelurahan. Kelurahan Citangkil ya sekarang gitu. Enggak, sekarang jadi pabrik apa ya? Dalam pabrik itu. Dulu Citangkil. Iya, ada Mayora, ada pabrik gula di situ banyak.
Ya kayaknya yang jadi itulah apa Atau yang pabrik ada Latinusa gandum. kayaknya ya. Kalau Latinusa Apa itu? masih ini ya dalam, masih kawasan. Masih kawasan. Iya di dalam. Oh, udah dalam itu juga ya? Citangkil tuh di dalam kawasan KS Oh, dulunya. dulunya. Nah, gara-gara ada pabrik baja aja. Jadi pakai kawasan KS KS. dia dipindahin ke Yang sini. dia digeser gitu Digeser ya, ke seberang jalan. digeser ke sini. Simpang 3 Citangkilnya. Oh, iya 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 iya. Yang di kampus sekarang. Yang sekarang ini. Dulu Uh-uh. awalnya itu Di dalam pabrik. Pabrik Latinusa sekarang. Ya sekitar situlah Sekitar situ kurang lebih Latinusa, ya. kemudian ada pabrik apa lagi di Betul, dalam betul, itu. betul. Itu kan kampung, beberapa kampung-kampung itu. Ada gedung kemiri di situ. Jadi itu tempat-tempat sejarah sebetulnya. Atau yang dekat masjid apa itu Yang di yang masjid tua itu dekat situ juga kan, yang kawasan KS itu yang kawasan belum KS. bongkar nggak bisa dibongkar. Oh, itu beda lagi ceritanya. Oh, lain lagi cerita. Tapi ada di sini ya. Ada di Ada sini. Itu yang di dekat kalian temu. kan temu ya. Ada ceritanya. Itu beda cerita. Iya, iya. Ada cerita juga gitu. Hmm. Jadi ini lengkap lah. Makanya kalau nggak baca buku ini kayaknya nggak keren. Oke. Biar udah pakai jas begini. Ya, Makanya harus baca dulu gitu harus ya. baca. Ya, minimal harus punya kayak sekarang. Harus punya kayak sekarang. Iya, udah keren. Ya kebetulan karena ini jadi saya ambil ya satu gitu. Iya gitu. Karena nggak keren kalau Iya, iya. zaman sekarang. Baik, Pak Bambang. Cerita. Ya, saya sih prinsipnya suka dengan sejarahnya ya, Pak. Karena kata founding father kita Bung Karno itu mengatakan ya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah ya. Kalau di pengertian saya secara pribadi itu ya kita bagaimana kalau kita lihat dari sisi jati diri dulu ya Pak. Jati diri. Iya, jadi jati diri bangsa itu kan terlihat dari sebelumnya seperti apa gitu ya. Iya. Gitu. Orang jadi bisa tahu nih seperti apa dulunya gitu ya. Itu kan dari sejarah. Dari gitu. sejarah. Kalau kita tidak mengetahui sejarah ya bagaimana kita mau mengetahui jati diri tadi gitu kan. Dengan adanya sejarah itu jadi kita bisa tahu oh dulu tuh kita begini ya seperti ini gitu. Jadi sekarang pun bisa semacam jadi motivasi kan gitu. Iya. Bahwa tadi dalam hal apapun ya kita misalnya dulu berjuang ya sekarang juga berjuang kan gitu ya. Cuman mungkin beda versi lah gitu ya kurang lebih. Iya. Jadi itu yang bikin saya suka Pak terhadap ini dan ini kan termasuk yang memang katakanlah kejadian kalau nggak salah ini kalau 1888 setelah Gunung Krakatau meletus ya. Iya. Kan 1883 ya Gunung Krakatau meletus. Iya. Berarti kan 5 tahun setelah ini baru timbul pemberontakan atau peristiwa Geger Cirebon ini ya, pemberontakan petani Banten ini. Jadi ya, sebetulnya antara Gunung Krakatau meletus dengan peristiwa Geger Cilegon itu sama sekali tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya ya. Tidak ada. Hanya peristiwa ini. Hanya waktu menjelang peristiwa ini ada Gunung Krakatau meletus gitu aja. 5 tahun setelah Gunung Krakatau meletus. Iya. Tapi kalau rundingannya, sebelum Gunung Krakatau meletus, mereka sudah rundingan. Oh. Iya. Perundingan untuk istilahnya berontak ya. Kan haji rundingannya di Mekah. Oh. Rundingannya di Mekah untuk berontak. Oke. Dan Haji Tuagus Ismail itu pulang ke sini itu tahun 1883. Oh, pas Gunung Krakatau itu. Pas meletus. Iya. Kalau yang kesininya 1887 Haji Marzuki. Oh. Kalau yang 1886 kesininya itu Haji Arsyad Tauhid. Arsyad Tauhid. Jadi pulangnya satu-satu begitu. Oh. Ngumpul di sini, rundingan. Di Cilegon ini. Cilegon. Di sana ngobrol ya di Mekah. Ya. Ngobrol, pulang satu-satu di sini dimatengin. Iya, iya. Dan awalnya Haji Abdul Karim itu malah pulang ke Banten itu tahun 1873. Sebelum ini ya. Jauh sebelum Krakatau meletus. Sudah menggelorakan semangat berjuang karena Banten ini menurut Haji Abdul Karim harus dianggap sebagai Dar el Islam. Menurut Syekh Abdul Karim yang sedang diperintah oleh orang-orang asing dan suatu saat harus direbut kembali. Itu
prinsip itu yang dipakai, akhirnya dari waktu ke waktu jadilah pergerakan perang sabil ini yang disebut tuh Geger Cilegon 1888. Ya, baik Pak. Iya. Artinya dengan membaca ini saya kira lengkap ya. Di dalamnya memang apa namanya diceritakan gitu ya, dari mulai kenapa ini terjadi perangnya gitu ya, terus ada perang Tiwasi dan lain sebagainya. Kenapa diceritakan? Semua lengkap di sini. Terus detik-detik meletusnya gitu ya, latar belakangnya. Iya. Bahkan sejarah tentang pertama kali bangunan sekolah di Cilegon tahun berapa di situ diceritakan. Ada ya? Ada. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, dari ketika kejadian ini paling jauh tuh sampai kemana pelarian ini Pak? Kan wilayah Banten tuh luas gitu ya, sampai ke selatan sana gitu ya, ke kidul gitu ya, ke Banten Selatan. Paling jauh itu memang pengejaran terhadap Haji Wasid dan kawan-kawan. Karena banyak pemimpin-pemimpin kelompoknya yang masing-masing memecahkan diri, yang saya bilang tadi Haji Kasiman nggak ikut. Paling jauh itu berarti cuma sampai di muara Sungai Cisilih, karena di situ terjadi pertempuran akhir. Oh, di Sungai Cisilih itu. Gugur semua tanggal 30 Juli 1888. Gugur semua di situ karena ini cuma bawa 2 senapan, tombak, kelewang, dan golok. Sedangkan dia ada 2 batalion bawanya senjata semua. 2 batalion? Iya, gitu. Jadi ya dari persenjataan dan jumlah juga sudah kalah. Nah, setelah itu ada yang ditangkepin. Yang ditangkepin ini itu totalnya ternyata ada 99 orang semuanya yang dibuang ke luar daerah Banten, dan begitu saya hitung ternyata mereka dibuang ke 27 kota yang ada di Nusantara, di Indonesia. Dari 99 orang itu ada yang ke Ambon, ada Banda Neira, ada yang Manado, Kema, ada yang Tondano. Dibuang, dipecah, biar nggak ngumpul lagi. Kalau ngumpul lagi nanti bikin pemberontakan lagi gitu ya. Dipecah. Dan ada, saya hitung itu ternyata 27 kota di Indonesia. Maka wajar kalau tiba-tiba pada tahun 1926 kemudian mereka pada kumpul terus bikin Kongres Sumpah Pemuda. Anak-anak keturunan mereka ini kan dari Ambon, dari Kalimantan, Sulawesi, semua kan pada kuliah di Jakarta waktu itu. Iya, mereka kan menggagas satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, gitu. Karena merasa orang sini barangkali awalnya gitu ya, orang Banten semua. Orang tuanya juga pejuang. Gitu iya, ngumpul, lahirlah Sumpah Pemuda. Oh, ini jadi dari ini tuh bisa timbul di lahir Sumpah Pemuda itu Pak? Diperkirakan itu orang-orang dari sana itu kan anak cucunya, kan mereka di sana punya anak. Betul. Terus kuliahnya di mana? Di Jakarta. Kan ngobrol-ngobrol. Dulu kakek saya, buyut saya itu kan dibuang gini gara-gara ngerebut kemerdekaan. Nah, sekarang kita juga harus merebut kan begitu. Ini analisa. Makanya ada Yong Ambon, Yong Java. Yongjong itulah itu karena anak-anak keturunannya. Dan begitu orang Ambon datang, saya ngobrol pakai bahasa Ambon segala macam, ya ternyata orang aslinya turunan dari Cigading. Masya Allah. Yang dibuang ke sana, yang dibuang ke Ambon. Ada lagi ngomong Ambon, wah begitu turun Bang dia nyariin buyutnya di sini, di Cilegon. Di Cilegon. Iya, gitu ceritanya. Baik. Ya, saya kira terima kasih nih Pak Bambang, menjadi salah satu tambahan sumber gitu ya untuk dibaca tadi ya. Semoga ini apa namanya bisa jadi inspirasi lah buat generasi berikutnya ya. Amin ya. Terutama ya memang kalau sejarah ya tidak mengenal usia gitu ya, tapi yang memang paling penting ini bagaimana generasi mudanya. Tinggal mungkin yang generasi tua bagaimana meregenerasi gitu ya. Meregenerasi atau menyampaikan ulang, menceritakan ulang kembali terkait masalah sejarah atau bukti sejarah atau jejak sejarah tadi. Baik, kira cukup Pak
Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Ya, semoga ini ya tadi ini penting ya untuk kita mengetahui seperti apa sih gitu ya jati diri kita gitu ya, yang memang istilahnya bangsa Indonesia umumnya terhadap sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak. Semoga terima kasih. berkah, bermanfaat. Amin. Terima kasih. Terima Salam kasih buat rekan-rekan yang lain. Iya, selalu. Terima kasih. Ya. Pak Fira sudah berkunjung ke workshop sejarah Geger Cilegon ini. Sama-sama Pak undangannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik. Ya.